Shalom, saudara yang kasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang memohon anugerah-Mu, hikmat dan pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan 19 ayat 9. Maka seorang yang akhir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang takhir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Demikian Bilangan 19 ayat 9, tema kita makna penyucian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Bilangan pasal 19, kita menemukan hukum tentang air pentahiran yang digunakan untuk menyucikan orang yang menjadi najis karena menyentuh mayat. Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk mengambil seekor lembu betina merah yang sempurna, yang kemudian dikorbankan dan abunya digunakan untuk membuat air pentahiran. Hukum ini tampaknya aneh bagi kita yang hidup di zaman sekarang, tetapi di era perjanjian lama itu menjadi ketetapan Tuhan. Tetapi di balik peraturan ini terdapat pesan rohani yang sangat dalam tentang penyucian dari dosa dan keselamatan dalam Kristus Yesus. Pertama kita belajar penyucian dibutuhkan karena dosa yang menajiskan. Ayat 11-13 dalam pasal ini menjelaskan bahwa siapapun yang menyentuh mayat pasti menjadi najis selama 7 hari dan harus disucikan dengan air pentahiran pada hari ketiga dan ketujuh. Jika tidak, ia tetap najis dan tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa dosa membuat kita najis di hadapan Tuhan. Dalam Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah bersalah, dan karena itu semua kita membutuhkan penyucian. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan penyucian karena dosa. Yang kedua, lembu betina merah itu adalah gambaran Kristus sebagai penebus. Lembu betina merah yang harus dikorbankan tanpa cacat di dalam ayat 2. Itu menggambarkan Yesus Kristus, sang anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bernoda. Sebagaimana 1 Petrus 1 ayat 19. Lembu itu dikorbankan di luar perkemahan, sama seperti Yesus yang disalibkan di luar kota Yerusalem. Ibrani 13 ayat 12. Abu dari lembu merah dicampur dengan air sebagai alat penyucian, sebagaimana darah Kristus yang dicurahkan untuk menyucikan dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 7. Ini mengingatkan kita bahwa tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak dapat dibasuh atau dibersihkan dari segala dosa. Yang ketiga, penyucian melalui iman kepada Kristus. Dalam Bilangan 19 ayat 9-10, abu lembu merah harus disimpan di tempat yang tahir dan digunakan untuk umat Israel dan orang asing sebagai alat pentahiran. Ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya bagi orang Israel, tetapi juga bagi semua bangsa, bahwa Kristus datang untuk segala bangsa. Demikian juga darah Kristus tersedia bagi siapa saja yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Efesus 2 ayat 13 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendapat pelajaran dari Bilangan pasal 19 bahwa kita semua najis karena dosa, dan karena itu kita semua membutuhkan penyucian. Bahwa lembu merah melambangkan Kristus yang menjadi korban sempurna untuk menyucikan seluruh dosa kita. Kita dibersihkan bukan karena usaha kita sendiri, tetapi melalui iman. Iman kepada Kristus, bahwa Kristus melalui pengorbanannya, dialah yang sudah menyucikan atau menguduskan, bahkan juga membenarkan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur, menerima anugerahnya, dan hidup dalam kekudusan. Jangan biarkan dosa menjauhkan kita dari hadiratnya, tetapi marilah kita selalu datang kepada Yesus, sumber penyucian yang
sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang sungguh-sungguh mengingatkan kami agar kami menjauhkan diri dari dosa dan kami mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Penebus yang sudah datang ke dunia, yang berkorban di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk penyucian segala dosa orang manusia yang sudah berdosa. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu, kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, kami pun sudah mengalami pengudusan yang membawa kami kepada satu kehidupan yang baru, dan kami sudah dibenarkan sehingga kami sungguh-sungguh mengerti kebenaran dan kami bisa hidup di dalamnya. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom.